Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Judulnya seperti biasanya, kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini, ya. Sekali lagi, bacaan ini adalah pembacaan general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi tentu saja belum tentu bisa resonate untuk semuanya yang nonton, ya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. It's okay, nggak resonate nggak apa-apa. Kalau kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, kita lihat dulu kisahnya. Kisah di antara kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan ini, kisahnya seperti apa? Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk kisahnya seperti apa. Kisah di antara kalian itu seperti apa? Kisah di antara kalian seperti apa? Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya. Apalagi yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Ya. Untuk yang di TikTok itu hanya cuplikan teman-teman ya. Itu hanya potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Ya, jadi kalau saran saya kalau di TikTok itu atau di Instagram itu kalian cocok, kalian langsung menuju YouTube supaya kalian tahu secara lengkap ceritanya. Ya, oke. Kita lihat ya. Sekali lagi masuk ke personal reading, ke general reading ya. Pembacaan umum energi banyak orang. Kalau yang ingin personal reading, pembacaan untuk khusus kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silahkan personal reading di saya, semuanya berbayar dengan video call ya. Untuk cara daftarnya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Deskripsinya. Oke. Kita lihat ya. Kisah di antara kalian. Knight of Swords. Mungkin sini ya. Oke, sebentar. Enak gini loh. Lah, gini loh. Oke. Knight of Swords. Di sini ada sosok ya. Sosok seseorang yang kalau ini ya, orang yang selalu sering menggunakan logika, kemudian kalau komunikasi itu antusias sebenarnya ya. Tipikal pejuang, pemikir juga. Three of Pentacles. Kisah kalian adalah kisah bisa melibatkan 3 hati atau lebih. Bisa juga ini tentang kerjasama, partnership, cerita-cerita tentang energi-energi berbagi. Ya, berbagi ilmu, berbagi keahlian, berbagi bisnis mungkin ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya sosok ini memang kalau suruh berbagi ya. Berbagi apapun itu memang suka, orangnya nggak pelit berbagi ya. Termasuk berbagi hati gitu ya. Banyak keahliannya, keterampilannya. Skillnya lumayan. Kemudian memang pemikir ya, mungkin suka hal-hal yang sifatnya itu ini, dia itu punya penilaian itu tajam ya, penilaian tajam. Idenya, ilmunya, pengetahuan, logikanya jalan gitu. Diwujudkan dengan komunikasi yang baik. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada Page of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa seseorang yang kalian pikirkan ini adalah orang-orang yang energik ya. Mungkin usianya memang agak muda ya, walaupun usianya banyak, tapi ada sisi-sisi mudanya ya, berjiwa muda. Kadang-kadang ada yang terlalu muda jadi childish atau kekanakan ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang punya semangat untuk merealisasikan apa yang di dalam pemikirannya atau konsep-konsep dia, termasuk konsep dia berpikir ya. Kemudian orang ini masih suka happy-happy ya. Banyak ide-ide baru ya. Ini karena jiwa-jiwa yang segar ya, pemikirannya itu masih segar. Termasuk orang-orang yang memang dalam hubungan, karir atau mungkin ilmu pengetahuan itu suka sesuatu yang baru mesti gitu. Ya. Dibilang mudah bosan, iya. Kalau sudah bosan biasanya tidak banyak bertindak.
ya. Tapi kalau lagi suka ya, ada yang dituju, gencar ya. Berani orangnya. Oke. Hubungan ini di sini ada Nine of Swords ya. Banyak di sini Gemini, Libra, Aquarius ya. Di sini ada 9 pedang. 9 pedang itu kartu-kartu tentang energi perasaan atau energi-energi pemikiran yang nggak tenang ya. Pikiran jiwa-jiwa yang nggak tenang, merasa bersalah ada, trauma, gelisah, kadang-kadang sampai nggak bisa tidur. Kemudian ini lebih kepada hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang dicintai ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Kalau memang ini kisah cinta segitiga, banyak membuat kekhawatiran, kayak nggak tenang gitu ya. Kalau memang bisnis ya, bisnis juga seperti itu sebenarnya sama. Hubungan bisnis yang tidak bisa bikin adem ayem seperti itu. Karena apa? Mungkin kalian menilai orang ini sulit untuk dipercaya dan jalannya itu nggak bisa diprediksi. Pergi-perginya itu nggak bisa diprediksi. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Four of Wands. Ya. Four of Wands ini adalah kartu-kartu tentang hubungan yang aman, stabil, harmonis. Bisa hubungan pernikahan, bisa kalian menikah dengan orang ini, berarti orang ini adalah pasangan kalian. Bisa juga orang ini terikat dalam satu pernikahan, atau hubungan kalian ini sebenarnya aman dan damai. Seperti itu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini bisa dikatakan kalau hubungan bersegi-segi memang bisa nggak tenang ya, pada intinya seperti itu. Karena apa? Orang ini nih mengkhawatirkan, kalian terkadang mikir gini, dia aja bisa menyelingkuhi pasangannya ya. Bisa juga ini kalian ya, vice versa. Jadi pembacaan tarot itu bisa vice versa. Silakan disesuaikan. Energinya bisa vice versa, itu terbolak-balik antara yang terbaca lebih dominan itu energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi, bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini dan menontonnya, mungkin memang ada pesan penting untuk kalian dari semesta. Ya, memang ditarik energinya untuk menonton ini. Oke? Jadi di sini, kalau memang cinta segitiga, memang situasinya saat ini itu nggak enak, ya nggak enak, bikin nggak tenang. Karena kalian menyangka orang ini punya pasangan pun bisa menyelingkuhi, bisa ke kalian, apapun konsepnya atau mungkin apapun alasannya. Oh pasangan saya sudah begini dan begitu, nggak nyaman dan sebagainya, ya. Tapi pada prinsipnya apapun itu seharusnya yang namanya pasangan dipersatukan oleh Tuhan, kan ya bukan apa ya, nggak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan atau mungkin menambah lagi kan gitu. Kecuali memang persetujuan bertiga itu beda lagi. Tapi kalau di sini enggak ada persetujuan bertiga gitu. Di sini ini hubungannya lebih kepada hubungan yang apa ya, membuat selalu nggak tenang ya. Oke, di sini start. Di sini ada harapan yang besar. Terutama di sini ada kaitan dengan kabar. Salah satu dari kalian ini bermasalah soal komunikasi. Nggak bisa dipungkiri. Kalau dalam cinta segitiga, komunikasi itu kan ya nggak bisa lancar ya. Kecuali ya itu tadi loh. Kalau memang ketiganya itu sama-sama tahu dan sudah legowo menerimanya. Saya kira kalau dalam cerita ini enggak gitu. Jadi mungkin saat dia nggak bisa diganggu mungkin dengan pasangannya, kalian akan penuh harap menunggu kode mungkin seperti itu supaya bisa menghubunginya gimana, bisa berkomunikasi. Karena di sini kartu Eight of Wands itu kartu-kartu kabar, kartu-kartu pergerakan yang cepat ya, dan harapan. Di sini salah satu dari kalian ya, ini bisa terbolak-balik. Itu kayak serba nunggu aja ya.
Jadi nunggu situasi dan kondisi dia, nunggu situasi dan kondisi kalian. Jadi semuanya itu pinginnya itu selalu bersama, pinginnya ada kabar terus, pinginnya, tapi nggak bisa, halangannya banyak. Sekali lagi karena masuk dalam cinta segitiga ini juga nggak mudah gitu loh. Dan harapannya, salah satu dari kalian harapannya sangat besar, terlanjur besar terhadap hubungan ini. Gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang nggak masuk dalam cerita ini ya, contoh ya, kadang-kadang itu nggak ngerti, jadi harus detail, padahal ya sudah cukup detail saya. Oh enggak, saya ini masih pacaran, dia bujang. Yo ya sudah, berarti nggak masuk gitu loh ya. So simple ya. Oke. Kita lihat inisialnya ya teman-teman ya. Inisial dia bisa inisial kalian. Ini hanya tambahan. Kalau dari zodiaknya seperti yang saya bilang tadi, banyak Gemini, Libra, Aquarius ya. Capricorn, Virgo, Taurus ada. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius. Kalau dari Cancer, Pisces, Scorpio hampir tidak ada, tapi itu hanya tambahan saja ya, energi saja. Jadi saya kira zodiak bukan, kalau kalian yang suka dengan zodiak, perlu kalian tahu zodiak yang dibacakan di tarot itu hanyalah biasanya ya, biasanya itu hanya dari sunnya saja. Sebenarnya zodiak itu bisa dilihat dari manapun gitu loh. Yang dikenal seperti itu, dan itu bukan satu apa ya, satu acuan untuk menentukan satu bacaan itu benar atau tidak, atau cocok atau enggak ya. Karena seharusnya kalau saya sih ya lebih kepada kartunya saja. Cuman mungkin kalian suka yang zodiak, saya bacakan zodiak yang mungkin energinya ikut. Mungkin ya. Kenapa kok nggak yakin? Memang nggak perlu yakin sama kartu tarot. Nggak boleh. Apalagi percaya, dosa. Oke, lanjut kita lihat inisial. Si dia inisial kalian. Bunda banyak ngomong, biarin ya. Yang nggak suka di skip saja. Nggak usah repot. Oke. Tambah satu. Oke. Oke. BENGPSH VJQM. Oke, sekarang kita lihat situasi dan kondisi ya. Kondisi dia itu saat ini seperti apa? Atau kisah kalian ini perlu ditambahkan karena ini hanya sebatas cinta segitiga, nunggu kabar, komunikasinya sering masalah komunikasi yang sulit gitu ya. Coba kita lihat lagi ya ceritanya lebih dalam. Ada permasalahan apa sih sampai sekalian kesasar ke video saya? Atau memang untuk kalian yang memang sudah sering nonton saya belum mengucapkan terima kasih ya. Makasih loh yang sudah subscribe loh ya. Oke, lanjut. Ada permasalahan apa sih yang sedang kalian hadapi dalam hubungan ini ya? Kalau di luar ini ya nggak masuk. Ada permasalahan apa di antara kalian? Silakan disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok jangan dipaksain. Permasalahan di antara kalian. Ada yang hilang-hilangan? Alasannya, oh saya sibuk dengan pasangan atau apapun alasannya ya. Ada yang konflik, 5 of one. Ada yang hilang-hilang atau ada yang sebelumnya pernah sedang ada konflik terus ngilang. Enggak, dia masih intens komunikasi, enggak ngilang-ngilangan, selalu sama saya. Tadi aja sama saya. Berarti bukan kisahnya ya. General ini, Rek. Oke, kita lihat ya. Di sini ada terkungkung Queen of Cup. Di sini ya saya lihat memang salah satu memang sangat cinta dan penuh harap ya.
akhirnya toksik. Seakan apa ya, kadang-kadang apa yang dialami itu pingin pasangannya tahu ya betapa ini sangat tidak mengenakkan, padahal sebenarnya ini adalah resiko. Tidak perlu mempersalahkan pihak lain atas apa yang terjadi sebenarnya. Saya butuh 1, The Chariot. Oke. Kisahnya itu gini loh teman-teman. Orang ini banyak menarik diri ya. Oke. Banyak menarik diri. Kemudian oke lah, mungkin dalam cinta segitiga ini awalnya dia itu kayak berani-beraniyo gitu ya. Kayak berani, kayak mau ambil resiko, ternyata enggak. Memang iya, memang gitu. Setiap orang bisa dong berubah. Dulu janjinya dia, dulu kalau ngejar saya, sekarang berubah. Terus kalau berubah kenapa? Ya nggak boleh gitu. Siapa yang larang? Ada hukumnya dah. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang kita nggak pernah menyadari bahwa sebenarnya itu hak setiap orang sih gitu. Ini saya hanya memberikan membuka pikiran kalian bahwa tidak seharusnya kita meminta pertanggungjawaban jawab atas janji. Toh kalian tidak, apalagi dalam cinta-cinta yang bersegi-segi ya. Kalau ini pasangan sih, saya lihat di sini bukan lebih ke pasangan ya, tapi lebih kepada orang yang terlibat dalam sebagai orang ketiga gitu. Kalau pasangan saya kira kalau pasangan ya bisa sih, bisa. Tapi orang ini juga ngilang-ngilangan. Orang ini nggak jelas, nggak kesana, nggak kesini, gitu loh. Paham ya? Oke, lanjut. Di sini permasalahannya, yang kedua adalah ternyata orang ini tidak sesuai ya dengan dulu awal-awal ya. Dimanapun posisinya kalian. Dan orang ini ternyata juga jaim ya. Maksudnya gini, dia nggak mau orang lain tahu bahwa dia itu mendua gitu. Gak mau. Itu menjatuhkan gengsi, harga diri dia. Jadi dia maunya kelihatan kehidupan rumah tangganya itu baik-baik saja ya. Padahal baik di rumah tangga atau dengan orang ketiganya, maksud dia sih adil, tapi di sini dia bukan adil, tapi cari aman. Aman di sono, aman di sini. Tapi nggak jelas di sono, nggak jelas di sini. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Kalau dalam rumah tangga ini banyak konflik ya, terkait dengan itu tadi. Di sini ngilang-ngilangan, pikirnya ke sana ya. Yang di sana hilang-hilangan, pikirnya ke sini gitu. Sementara sebenarnya orang ini maunya dua-duanya. Ya, cuman ya kalau memang dalam rumah tangga dia masih menjaga kok, rumah tangganya ini masih dijaga walaupun dia mikirnya gini loh, kalau rumah tangga dipersatukan sama Tuhan, mungkin terikat dengan adat istiadat keluarga norma dan sebagainya, itu kan pasti ya pasti. Jadi dia lebih seenaknya gitu. Sementara dia ini kalau saya lihat cenderung kalau dilihat kecenderungannya lebih ke rumah tangganya. Supaya aman, itu aja sih. Tapi di luaran mungkin nakal ya. Tapi dia ini mulai terjerat dengan kenakalannya kok. Pengen lari loh ini. Energinya tuh pengen lepas gitu loh. Tapi enggak melepaskan. Inginnya itu yang aman damai ya. Kok seenaknya dewe, pengen aman damai tanpa konflik, sana dapat sini dapat, enggak mau melepaskan dua-duanya. Modelnya seperti itu. Saya bacakan ya kartunya ya. Untuk klarifikasi mungkin kalian juga bisa baca tarot. Queen of Cup, Five of Wands, Eight of Cup, Eight of Swords, The Chariot. Kemudian Six of Wands, Ten of Cups, Four of Swords, sama Justice ya. Jelas ya berarti ya.
Sesuaikan ya dengan intuisi kalian juga. Kemudian kita lihat kondisi dia saat ini. Kondisi si dia saat ini. Pusing apa nyantai? Ya. Atau malah ada cinta segi 4 atau segi 5. Trapesium, jajaran genjang. Kita lihat kondisi si dia. Menarik diri ini. Dia itu sama hubungan. Semua hubungan ini dia pesimis. Di sini pesimis, di sono pesimis. Pengennya nggak mau melepas dua-duanya, tapi nggak mau bertanggung jawab sama dua-duanya. Ya. Maunya cuma seneng-seneng, Nine of Pentacles. Di sini Four of Cups. Tak toto. Biar enak bacanya. Oke, seperti itu. Pengennya enak saja. Yang happy-happy tok gitu mau, ya. Kalau ada sekiranya situasi dan kondisi yang bisa mengacaukan moodnya dia, kepuasannya dia, kesenangannya dia, disconnect dia, hilang. Gak mau beban berat-berat. Enak ya. Oke. Kemudian di sini Seven of Cups. Karena apa? Dia merasa banyak pilihan. Ya. Dia nggak mau terkungkung dalam satu hubungan yang membuatnya nggak nyaman. Berarti ya apa namanya? Bajing loncat. Seperti itu. Kemudian saya bilang di sini Seven of Cups itu banyak pilihan, bingung memilih dan sebagainya. Pengennya semuanya. Kalau saya bilang ya serakah. Oke. Di sini situasi dan kondisi dia akhirnya banyak kekecewaan karena maunya enak tok. Sementara ya nggak bisa dong, semua orang harus mengenakkan dia, dibuat seenaknya. Jadi dia itu sering kecewa, saat ini pun kecewa. Termasuk mungkin ada konflik di antara kalian bertiga ini, ada konflik. The Hangman. Situasinya sekarang dia Hangman itu seperti yang sering saya bicarakan, sering saya sampaikan bahwa ini adalah kartu-kartu di mana gambarnya biasanya itu kartu stagnan ya, kartu berdiam diri. Seperti orang yang diikat kakinya di pohon dalam posisi terbalik, gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sakit ya, pengorbanan, tapi orang ini sebenarnya memang gak mau berkorban sih ya. Dia merasa ini adalah pengorbanan dia. Dia lebih baik kalau sekarang sih kondisinya lebih baik dia cari uang, mengurus yang penting-penting. Hubungan bagi dia nggak penting sekarang. Di sana nggak suka, di sini nggak suka, di sana ribut, di sini ribut, sumpek. Jadi sekarang itu seperti itu. Banyak kekecewaan. Nggak hanya kamu saja. Dua orang ini yang kamu tebar pesona atau kamu titipkan perasaannya, titipkan cintanya kepada mereka, ini juga lebih sakit sebenarnya, lebih sumpek, ya enggak? Oke. Kalau khusus ya, perasaan dia kepada kamu saja. Kalian maksud saya, nanti kamu dibilang, Bunda nggak sopan, bilangnya kamu, lo, apa, dikau, dirimu, oke. Perasaan dia kepada dirimu, kita lihat, khusus dirimu. Entah kalian itu pasangan sahnya atau kalian itu adalah orang ketiganya. Karena ini general. Bosan aku cinta segitiga. Tapi yang nonton kayaknya ya banyak yang terlibat begini-begini. It's okay. Cerita hidup. Juga pilihan hidup. Ya.
Nggak bisa ini, ditolak dari awal. Mosok sih. Oke, perasaan dia menjauh. Di sini kartu ship. Atau memang LDR ya. Menjauh tapi perasaan sudah berubah sejak ada pertengkaran atau situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Tidak mendapatkan kesenangan atau kepuasan, termasuk batin. Ini ada sosok ya keluar. Sosok men. Mungkin ini dia atau kalian. Oke. Perasaannya sakit. Playing victim kalau dia menyakiti orang tapi dia juga merasa dia yang tersakiti. Kayaknya dia korban. Oke. Dia sedang cari sesuatu yang lebih menyenangkan saja, ya. Menyenangkan bagi dia adalah diam. Berusaha menguatkan diri. Oke. Seperti itu. Kartunya di sini. Jadi di sini dia kondisinya seperti ini, teman-teman. Stuck. Oke, menjauh memang. Perasaannya menjauh, perasaan berubah, banyak kekecewaan, sakit hati, dan sedang cari hal-hal yang sifatnya lebih cerah, tapi tidak bersama kalian. Kita lihat ya, pencerahannya apa ya? Kok cari pencerahan ya? Tapi saya lihat stuck sih, stuck. Tapi kita lihat. Stuck tapi lebih ke apa ya? Cari sesuatu yang sifatnya itu nyaman buat dia. Versi dia. Kita lihat dikit aja ya. Dikit saja kita inceng, kita lihat 3 aja. Dia cari kesenangan seperti apa? Kayaknya sih hambur-hambur uang sendiri. Di titik terendah, mengumbar nafsu. Rokap, hangman. Tidak ngapa-ngapain ya. Tidak ngapa-ngapain tapi berangan-angan ada yang mencintai dia, bisa membahagiakan dia. Tapi sebatas berusaha menyederhanakan saja pikirannya. Kalau memang aku, maaf ya, ini dewasa 18 plus. Kalau memang butuh ya mungkin nggak ke siapapun, mungkin mending cari yang bisa aja gitu, tapi tidak dengan perasaan gitu. Menghindari hal-hal yang sifatnya itu keterikatan, beban-beban ya. Dianggap enteng aja. Jadi dia kalau mencari pencerahannya lebih ke dirinya sendiri, menikmati hidupnya sendiri dengan caranya sendiri, seperti itu. Tidak bersama kalian. Ya, oke. Oke. Kali ini kita lihat untuk harapan dia kepada kalian atau pinginnya seperti apa. Dia itu pinginnya seperti apa? Atau pesan yang ingin dia sampaikan seperti apa? Ya kalau aku sudah nggak marah, aku akan segera ke kamu, ya. Untuk senang-senang, untuk playfulness.
untuk to recapture romance, allow your inner youth for spirit of fun. Pengen seneng-seneng sama kalian, pengennya. Ya mungkin masih marah ya. Pengen kembali ke kalian ternyata, ya bukan meninggalkan sementara menjauh. Ya, seperti itu. Dia ingin dipercaya, harapannya dan saling memaafkan. Dan kalian sebenarnya adalah cinta sejati dia, seperti itu. Tapi kalau saya sih, apakah kalian mau dengan orang yang seenaknya sendiri seperti ini? Ya. Karena saya lihat energinya, dia balik kalian mau nerima. Gitu. Enggak bunda, saya enggak mau nerima. Ini keyakinannya dia kok. Gitu loh. Dia tunjukkan, kalau memang kalian enggak mau, tunjukkan sikap yang tegas supaya orang juga bisa tahu, memahami apa yang harus dilakukan untuk kalian. Gitu. Oke. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Bunda, kalau gitu sebaiknya dilepaskan atau tidak? Apa tetap sama orang ini? Kasih kesempatan lagi kah? Itu pilihan teman-teman. Kalian yang tahu benar situasinya. Kalau saya lihat seperti ini, cinta segitiga mau dibawa kemana? Kalau kalian masuk dalam rumah tangga, pasangan kalian selingkuh, mau gimana pun juga ya. Apalagi kalau sudah ada anak ya. Kalau kalian laki-laki, kalian imamnya loh, gitu. Dan nanti akan juga dipertanggungjawabkan ya, karena imam juga mempertanggungjawabkan makmumnya. Apakah sudah dikasih tahu, apakah sudah dikasih pelajaran, apakah sudah diberikan bimbingan yang maksimal, apakah sudah didoakan, apakah kalian sudah berdoa kepada Tuhan untuk mempertahankan rumah tangga atau tidak, gitulah. Ya. Kalau kalian yang jadi orang ketiganya, ya, bagaimanapun juga ya, mau dibawa kemana sih, gitu loh. Apakah kalian nggak mikir bahwa karma terus berjalan loh? Semua dipertanggungjawabkan. Kalau nggak sekarang, ya nggak tahu entah kapan. Kalau nggak di dunia, di akhirat, gitu aja. Pilihan kok. Kadang-kadang Tuhan cemburu loh. Kok bisa berat atau lebih memfokuskan segala pikirannya, waktunya, ya, energinya, jiwanya, hatinya, perasaannya untuk makhluk ciptaanku lah. Aku yang menciptakan itu loh, nggak kamu pikirkan dah, gitu. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Oke. Fokuskan saja dengan apa-apa yang sifatnya itu bisa membuat kalian itu lebih lebih berkualitas ya, satu sama lain sebenarnya. Tapi kalau memang dia nggak bisa diajak satu hubungan yang berkualitas ya, jadi sebenarnya dalam hubungan itu harus ada satu visi misi yang sama. Pertama itu, kedua, apakah hubungan ini mengarahkan ke hal yang baik ya. Kalian semua main jadi lebih rajin ya, bukan lebih cantik, bukan lebih ganteng, lebih keren, bukan. Persepsi-persepsi yang seperti itu kadang-kadang sekarang umum ya. Tapi ya standar orang berbeda-beda sih ya. Pola pikirnya, sudut pandangnya juga berbeda-beda. Kalau saya kira kalau kalian lebih dengan orang ini jadi lebih maju, lebih positif, lebih bahagia, it's okay, nggak apa-apa. Begitu pula dengan dia, jangan salah satu. Kalau visi misinya sudah nggak sama, atau mungkin visi misinya nggak jelas, lah terus kayak hidup selamanya di dunia aja. Through each other you find the missing piece. Memang kalian sangat klik, sangat cocok. Apakah yang cocok menurut kalian itu yang terbaik? Belum tentu. Yang terbaik itu yang hanya tahu hanya Tuhan. Kita itu kemampuan berpikirnya, menelaah, berasumsi itu terbatas. Itu pesannya ya. Oke. New beginning, a new adventure await. Embrace it and live your dream passionately. Sebenarnya tidak ada yang akan bisa membuat hidup kita menjadi bahagia atau menjadi lebih baru, lebih baik, kecuali kita sendiri yang mengusahakan. Sebenarnya di sini pesan semesta sudah menyediakan. Sebenarnya ada, bisa.
memulai sesuatu yang baru yang bisa membahagiakan. Tapi selama kalian masih terfokus dengan hal-hal yang sebenarnya bukan untuk kalian, ngotot istilahnya, berdiam diri di satu situasi dan kondisi yang sebenarnya sudah nggak worth it gitu ya. Tapi kalian memaksakan atau mungkin belum bisa melepaskan, atau mungkin walaupun sudah melupakan, memaafkan, melepaskan ya, tapi energinya masih ketarik ya. Sebenarnya energi ketarik itu walaupun dia doakan, walaupun dia ingat, sebenarnya bisa diputuskan dari kita sendiri asal kita tegas ya. Dan tidak lagi mengingat-ingat lagi, itu putus gitu loh. Dan mendekatkan diri sama Tuhan. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita mengusahakan dan dengan bantuan doa. Ya, bantuan dari semesta. Ada hal yang baru sebenarnya menunggu kalian. Untuk membuat hidup kalian lebih bahagia. Yang istilahnya gini loh teman-teman, sesuatu yang sudah nggak pantas digenggam, ya lepaskan untuk meraih yang lebih baik, kan gitu. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Ambil positifnya, ya, bijak-bijak dalam menyikapi kartu tarot. Ambil manfaat positifnya, ya. Boleh komplain, kok gini kok gitu, terserah ya. Itu masukan mungkin untuk saya. Tapi ya saya ini ya gini ya, mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, tapi saya bisanya cuman gini gitu. Kalau suka monggo ditonton, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak, semoga kalian hidupnya semakin bahagia, bisa menentukan langkah yang terbaik ya atas petunjuk dari Tuhan. Gimana petunjuk dari Tuhan? Ya minta dong, doa dong. Masa minta saya? Wong saya juga bukan orang baik. Ya. Jangan cuma nonton tarot aja, tapi hidupnya tidak semakin baik. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.